Sirkuit Mandalika tuan rumah MotoGP dan World Superbike, Sandiaga Uno berkata, buka peluang usaha dan lapangan kerja. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Sirkuit Mandalika menjadi tuan rumah untuk MotoGP 2022 dan World Superbike 2021. Dua ajang balap motor bergengsi ini diyakini Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Sandiaga Uno, bakal membuka peluang usaha dan lapangan kerja. Untuk kesuksesan pelaksanaan WSBK 2021 dan MotoGP Mandalika 2022, percepatan vaksinasi COVID-19 terus dilakukan. Lewat kombinasi protokol kesehatan dan vaksinasi COVID-19 semakin terkendali, peluang usaha dan lapangan kerja pun tercipta lewat kehadiran kedua ajang balap kelas dunia tersebut. Hal tersebut disampaikan Sandiaga Uno ketika menyambangi Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Rabu 3 November 2021. Dalam kesempatan tersebut dirinya menyampaikan instruksi Presiden Republik Indonesia Jokowi kepada jajarannya menyebut event World Superbike 2021 dan MotoGP Mandalika 2021. Ajang balap itu diharapkan menjadi sinyal kebangkitan sektor perkraf serta ekonomi bangsa, sehingga tercipta peluang usaha yang membuka lapangan kerja seluas-luasnya bagi masyarakat. Hari ini kita gercep gerak cepat dan gerak-gerak bersama untuk vaksin, karena insya Allah tanggal 12 November 2021 sudah ada kick-off dengan Idemitsu, dan setelah itu tanggal 19 November 2021 dengan World Superbike, ungkap Sandiaga Uno. Bapak Presiden menginstruksikan kepada kita semua untuk mengantisipasi, dan karena itu, ini adalah event besar berskala internasional. Diharapkan untuk menjadi sinyal kebangkitan parekraf, tambahnya. Oleh karena itu, dirinya berharap World Superbike 2021 dan MotoGP Mandalika 2021 digelar dengan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin, sehingga tidak memicu gelombang COVID-19. Selain itu, event tersebut menjadi bukti Indonesia siap menjadi tuan rumah pelaksanaan G20 yang rencananya digelar pada tahun 2022 mendatang. Jadi dengan digelarnya World Superbike, kita menunjukkan kepada dunia bahwa kita siap menjadi tuan rumah G20 dan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sudah berbenah dengan penerapan CHSE yang terintegrasi dengan aplikasi Peduli Lindungi, jelasnya. Dalam kesempatan bersama Kapolda NTB Irjen Pol Muhammad Iqbal memaparkan capaian vaksinasi COVID-19 di Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Rabu 3 November 2021. Berdasarkan data manual, capaian vaksinasi dosis pertama di Lombok Tengah diungkapkannya hampir 80%. Sedangkan vaksinasi dosis kedua mencapai 47,80% atau kurang dari 2% dari target yang ditetapkan. Itu data manual belum terupdate karena kondisi geografi alam kita berbeda dengan Jakarta. Jadi begitu suntik belum tentu datanya belum bisa online. Dosis kedua insya Allah tinggal 2% lagi, jadi 47,80%. Jadi artinya dosis kedua ini dalam 2 atau 3 hari akan selesai, ungkapnya. Ini luar biasa semangatnya, semuanya bergerak, kepala desanya bahkan malam sampai pagi masih suntik-suntik, ujarnya. Pembangunan sirkuit Mandalika meraih 3 rekor muri. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. PT PP Precisit mendapatkan 3 penghargaan dari Museum Rekor Indonesia atas pembangunan sirkuit Mandalika. Penyerahan penghargaan dilakukan secara daring yang dihadiri oleh founder Muri Jaya Suprana dan diterima oleh Direktur Utama PT.
Novel Arsyad dan Direktur Operasi Bidang Infrastruktur PT PP Yul Ari Pramura Harjo. 3 kategori penghargaan yang diterima perseroan yakni pertama, dalam pembangunan lintasan sirkuit tercepat, kedua pembangunan sirkuit pertama standar, Federasi Internasional de Motorcycle, dan terakhir kategori pengaspalan menggunakan teknologi Building Information Modeling dengan volume terbanyak. Menjadi suatu kebanggaan bagi perseroan untuk dipercaya dalam membangun sirkuit Mandalika sebagai subkontraktor yang mengerjakan lebih dari 90% lingkup pekerjaan. Jelas kata Yul Ari dalam keterangan tertulis. Menurut Yul Ari, PP, presisi dihadapkan dengan beberapa tantangan dalam membangun sirkuit Mandalika tersebut. Salah satunya yakni menyelesaikan pembangunan sirkuit yang didesain oleh MRK1, konsultan asing agar sesuai dengan standar FIM. Selain dituntut untuk menggunakan teknologi BIM, untuk pengaspalannya, sirkuit juga menggunakan material aspal khusus yaitu Stone Mastic Asphalt SMA yang baru keluar tahun 2015 dengan standar internasional yang digunakan sebagai bahan campuran pelapis aspal. Hal itu bertujuan memperkuat struktur lapisan permukaan lintasan agar pembalap tidak mudah tergelincir saat kondisi hujan. Tantangan lainnya adalah berupa lintasan sepanjang 4,3 km. Dengan total tikungan sebanyak 17 tikungan, serta kecepatan maksimal 310 km per jam yang tidak dijumpai pada sirkuit lainnya di dunia, ujarnya. Secara terpisah, Direktur Utama PP, Presisi Ruli Noviandar menjelaskan, untuk menjamin kualitas hasil pengaspalan, perseroan menggunakan tipe aspal yang memiliki daya penetrasi tinggi dengan penetrasan 82 tahun 2015. Yang tidak digunakan di semua sirkuit dunia. Pada metode penghamparan dilakukan secara khusus dengan menggunakan 3 unit milimeter GPS untuk menjamin kualitas permukaan dan kemiringan yang tepat sesuai dengan desain yang diawasi langsung oleh konsultan asing. Untuk pengujian kualitas aspal kami menggunakan alat berteknologi tinggi yaitu PKI 380 non-distration tanpa merusak lapisan permukaan aspal, kata Ruli. Keseriusan perseroan, lanjut Ruli, sejalan dengan komitmen PP Presisi untuk menghasilkan business excellence namun juga cost leadership sehingga membuahkan pencapaian kinerja yang baik. Strategi ini terbukti berhasil mengangkat kinerja raihan kontrak dari PPRE selama periode 9 bulan pertama di 2021. Berdasarkan arsip Investor Daily, pada periode tersebut perseroan berhasil membukukan kontrak baru sebanyak 4,7 triliun. Jumlah ini meningkat 241% dibandingkan periode sama tahun lalu senilai 1,9 triliun. Raihan tersebut juga melampaui target atau setara dengan 130% dari target perseroan.